Shalom Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beribadah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau boleh memberkati kami. Ada lagi di hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, tolong kami, terangi dan tuntunlah hati kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 13. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah tidak ada geng-gengan dalam gereja. Nah, mengapa Rasul Paulus perlu sekali mengingatkan jemaat di Korintus pentingnya kesatuan dalam persekutuan atau dalam gereja? Oleh karena pada waktu itu Paulus mendengar ada perselisihan dan di antara pengikut di gereja tersebut telah terjadi perpecahan. Hubungan antara anggota tubuh Kristus tidak lagi rukun, tidak lagi harmonis. Mengapa? Karena mereka telah membentuk kubu-kubuan, geng-gengan atau kelompok-kelompok dan golongan. Seperti yang kita baca tadi, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, ada golongan Paulus, ada golongan Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah masing-masing golongan ini memiliki Kristus yang berbeda-beda? Tentu saja tidak. Artinya mereka sendirilah yang telah membentuk benteng-benteng atau sekat-sekat di antara mereka. Karena itu Rasul Paulus bertanya, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada istilahnya kelompok-kelompok di dalam jemaat atau di dalam mengikut Kristus. Nah, saudara, di zaman sekarang ini ada banyak orang Kristen yang tanpa sadar hanya melekat kepada hamba Tuhan dibandingkan firman Tuhan yang disampaikan. Mereka mulai mengkultuskan dan mengidolakan pemimpin rohani atau pendeta, bukan lagi kepada Kristus. Mereka lebih suka menyanjung atau memuja manusia yang tampak secara kasat mata daripada Tuhan yang tidak kelihatan. Mereka ogah-ogahan datang beribadah jika tahu yang berkhotbah atau yang melayani itu pendeta yang kurang menarik dan tidak disukai. Inilah yang akhirnya menjadi biang perpecahan di antara jemaat dalam sebuah gereja. Mereka lupa bahwa sehebat apapun hamba Tuhan tersebut, bahwa mereka hanyalah alat di tangan Tuhan saja, di mana tanpa roh Tuhan bekerja, hamba Tuhan itu tidak bisa hebat atau tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 3 ayat 7-8 dikatakan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Nah, saudara, Tuhan menghendaki kita senantiasa hidup dalam persekutuan yang erat di antara sesama anggota tubuh Kristus. Bersekutu berarti membangun suatu hubungan yang di dalamnya terdapat atau hidup sebuah unsur yang sungguh di dalamnya ada kesehatian, ada sepikir, dan ada saling menguatkan, menopang, sehingga terbangun satu kesatuan yang utuh dan tidak terpecah belah. Dan itu sebabnya kita harus memusatkan kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan, pada Kristus dan firman-Nya saja, bukan kepada pemberita firman atau kepada siapapun. Karena itu mari kita hidup untuk mengedepankan kesatuan umat daripada mengedepankan akan ego kita masing-masing. Karena Tuhan merindukan ada persekutuan yang rukun, di dalamnya Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan ini memotivasi,
kita untuk semakin hidup dalam persekutuan gerejanya, dan mari kita bersama-sama memajukan dan membangun di dalam rangka kita bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Mohon ya Roh Kudus mampukan kami agar kami sungguh boleh hidup untuk memfokuskan perhatian kami kepada Kristus. Kami menyembah Engkau, tetapi kami sungguh-sungguh memusatkan segala ajaran, bahkan berita itu hanya kepadamu Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.